Halo teman-teman semua, masih bersama saya di channel Jejak Cerita. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan kisah nyata keberanian seorang istri. Simak kisahnya sampai selesai. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang wanita bernama Lestari. Ia adalah ibu rumah tangga yang telah menikah selama 12 tahun dengan Bayu, seorang pegawai negeri yang dihormati. Dari luar, rumah tangga mereka tampak harmonis. Tetapi di balik itu, Lestari sering merasa tertekan oleh sikap suaminya. Bayu bukan pria yang ringan tangan, tetapi kata-katanya sering menyakitinya. Setiap kali Lestari mencoba menyampaikan pendapat atau membantu keuangan keluarga dengan berjualan online, Bayu selalu mencemoohnya. Perempuan itu tugasnya di rumah, masak, ngurus anak, udah itu aja, nggak usah sok-sokan cari duit, ujar Bayu setiap kali Lestari mencoba berbisnis. Awalnya, Lestari memilih diam dan berusaha memahami suaminya. Ia berpikir bahwa mungkin Bayu hanya lelah atau stres dengan pekerjaannya. Namun, semakin lama, perlakuan suaminya semakin merendahkannya. Jika Lestari telat menyajikan makanan, ia mendapat tatapan tajam. Jika anak-anak berisik, Bayu langsung marah. Perlakuan itu membuat Lestari merasa seperti tidak dihargai sebagai seorang istri. Suatu hari, seorang teman lama Lestari, Anissa, mengajaknya untuk bergabung dalam bisnis online. Aku tahu kamu punya keterampilan menjahit, Tar. Kenapa nggak coba jualan online? Aku bisa bantu promosinya, kata Anissa. Mendengar hal itu, hati Lestari tergerak. Ia memang sejak dulu suka menjahit dan pernah bercita-cita memiliki usaha sendiri. Akhirnya, ia mulai mencoba menjual produk-produk buatannya seperti jilbab, tas kain, dan baju anak-anak. Awalnya, ia berjualan secara diam-diam karena takut Bayu mengetahuinya. Namun, bisnisnya berkembang pesat. Pesanan terus berdatangan dan hasilnya cukup lumayan untuk menambah penghasilan keluarga. Lestari merasa bahagia dan lebih percaya diri. Namun kebahagiaannya tak bertahan lama. Suatu hari, Bayu menemukan paket-paket yang hendak dikirim dan langsung marah. Apa-apaan ini? Kamu jualan di belakangku, hardiknya. Lestari mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu keuangan keluarga. Namun Bayu tetap tidak mau mendengarkan. Aku ini kepala keluarga. Aku yang bertanggung jawab cari uang. Kamu cukup di rumah ngurus anak, udah, katanya dengan nada tinggi. Lestari terdiam. Hatinya sakit karena diperlakukan seperti seseorang yang tidak punya hak untuk berkembang. Malam itu, ia menangis dalam diam, bertanya-tanya dalam hati, apakah aku akan terus begini seumur hidup? Beberapa minggu berlalu, dan Lestari mencoba menuruti keinginan suaminya dengan berhenti berjualan. Namun, hatinya semakin gelisah. Ia merasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Setiap hari, ia hanya sibuk mengurus rumah, memasak, mencuci, dan merawat anak-anak tanpa pernah mendapat apresiasi. Hingga suatu hari, ia melihat iklan seminar bisnis wanita di media sosial. Seminar itu membahas cara membangun bisnis rumahan bagi ibu rumah tangga. Hatinya langsung tergerak. Ia ingin ikut, ingin belajar lebih banyak, dan ingin membuktikan bahwa dirinya bisa lebih dari sekadar ibu rumah tangga yang hanya menunggu perintah suami. Ketika meminta izin Bayu, reaksi suaminya sangat mengecewakan. Mau jadi apa sih kamu? Nanti kalau sukses, mau ninggalin aku, katanya sinis. Saat itu, hati Lestari seperti tersambar petir. Ia sadar bahwa selama ini dirinya hanya berusaha menyenangkan suami tanpa memikirkan kebahagiaannya sendiri. Dengan berani, ia berkata, "Aku ingin berkembang, Mas. Aku ingin dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai istri yang menurut tanpa suara." Bayu terkejut. Ini pertama kalinya Lestari membela dirinya sendiri. Namun, karena egonya tinggi, ia tetap melarangnya pergi. Tapi kali ini, Lestari tidak menyerah. Dengan tekad kuat, ia tetap menghadiri seminar tersebut
Meskipun harus menghadapi amarah Bayu, ia menitipkan anak-anak pada Anissa dan berangkat dengan hati yang berdebar. Di seminar itu, Lestari bertemu banyak wanita yang memiliki kisah serupa dengannya. Ia belajar tentang manajemen bisnis, pemasaran digital, dan yang terpenting, bagaimana memiliki keberanian untuk memperjuangkan impian. Setelah pulang dari seminar, semangatnya semakin besar. Ia kembali berjualan, kali ini dengan lebih serius. Ia mulai memasarkan produknya di media sosial, bekerja sama dengan influencer, dan mencari pelanggan lebih luas. Dalam beberapa bulan, bisnisnya berkembang pesat. Ia bahkan bisa menyewa beberapa orang untuk membantunya. Bayu awalnya marah besar. Mereka sering bertengkar, dan bahkan ada saat di mana Bayu mengancam akan meninggalkannya. Namun Lestari tetap teguh pada pendiriannya. Dengan tenang, ia berkata, "Aku mencintaimu, Mas. Tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku ingin menjadi versi terbaik dari diriku." Perlahan, Bayu mulai melihat perubahan dalam diri Lestari. Ia tidak lagi menjadi wanita yang pasrah, tetapi menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Anak-anak pun semakin bangga pada ibunya. Suatu hari, Bayu pulang kerja dan melihat Lestari sedang mengajari beberapa ibu rumah tangga cara bersambung. Terima kasih. Teman-teman Jejak Cerita, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman terhibur dengan ceritanya. Oh iya, jika teman-teman Jejak Cerita menginginkan kisah nyata selanjutnya, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen di bawah ya, supaya Jejak Cerita lebih semangat menghadirkan kisah nyata selanjutnya.